Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan bahas tentang stres bikin asam lambung kita naik, benar atau tidak ya. Nah, jadi kalau kita berbicara terjadinya asam lambung naik di sini sekali lagi bukan karena produksi asam lambungnya yang berlebihan, tapi justru kebalikannya, karena produksi asam lambung yang kurang, makanya asam lambungnya jadi naik ke atas karena ada namanya ujung daripada pipa makanan kita yang namanya esofagus itu, pipanya di ujungnya itu namanya LES, dia kebuka. Kalau tidak terjadinya produksi asam lambung yang cukup, makanya kenapa jadi terjadi perpindahan letak dari bawah jadi dia naik ke atas gitu ya maksudnya ya. Saya akan membahas 10 manfaat daripada cuka apel teman-teman di sini. Nah, sekali lagi sebelumnya saya izin dulu sama teman-teman, kita berbicara yang namanya arsitek sistem kekebalan tubuh kita, ternyata palang pintu atau komando center daripada siapa yang menginstruksikan yang namanya badan kita untuk tumbuh dan berkembang, untuk menyerap makanan dengan baik, atau kebalikannya karena kita merasa terancam. Apakah bisa karena mungkin sesuatu yang pasti atau sesuatu yang mungkin sifatnya imaginary gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan namanya palang pintunya, itu yang disebut namanya autonomic nervous system atau yang dikenal yang namanya sistem syaraf ya. Sistem syaraf ada stress response dan ada relax response. Nah, tergantung daripada apa? Tergantung daripada yang namanya kalau istilahnya panca indera kita nanti menjadi satu persepsi yang akan menjadi komando untuk si bakteri di dalam tubuh kita atau kuman di dalam tubuh kita. Makanya kenapa ada istilah orang bilang kita ini adalah bukan single entity tapi community entity, karena kita adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit, namun kuman kita itu memiliki komando yang satu. Makanya kenapa saya selalu bilang teman-teman sekalian, kalau berbicara stres itu lebih kepada opsi cara pandang yang melemahkan hati yang dijadikan sebagai pandu. Nah, pada saat itu makanya otomatis yang terjadi adalah stress respon yang akan mendominasi. Ingat sekali lagi kayak jungkat-jungkit teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya kita didominasi oleh relax respon, relaxnya naik, maka otomatis stresnya akan turun. Tapi kebalikannya kalau kita didominasi oleh stress respon, stresnya naik, relax responnya akan turun. Nah, stress respon aktivasi yang disebut namanya fight or flight. Sedangkan relax respon aktivasinya adalah rest and digest. Jadi badan hanya akan tumbuh dan berkembang, akan menyerap makanan dengan baik, feed dan breathe, hanya pada saat dimana relax respon ini yang mendominasi. Tapi yang terjadi karena teman-teman opsi cara pandangnya mengadopsi ketakutan dan kecemasan, perasaan menyesal dan bersalah, trauma, mentalitas versus perlawanan hati, konflik ya. Nah, pada saat itu otomatis stres yang akan naik. Nah, ketika stres yang akan naik, ya jadi kemampuan tubuh untuk menyerap makanan atau untuk tumbuh dan berkembang menjadi berkurang. Nah, makanya kenapa akhirnya pemaknaannya, akhirnya pencernaannya bermasalah. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau kita berbicara pencernaan, sekali lagi teman-teman sekalian, nah, jadi konsep daripada pencernaan itu adalah kalau kayak kita olahraga istirahat itu konsepnya adalah building up. Kalau pencernaan waktu kita habis makan itu terjadi proses yang namanya breaking down. Breaking down apa? Breaking down dari mulut untuk bisa dimasukkan ke dalam sel. Dari yang makanan yang kita masukkan ke dalam mulut nanti akan dijadikan sebagai otot atau sebagai jaringan gitu. Nah, untuk proses ini terjadi, kalau teman-teman tahu ya, kalau bicara yang namanya GI tract-nya kita gitu, jadi breakdown tersebut gitu, jadi dalam proses perjalanan si sistem pencernaan tubuh kita itu, dia membutuhkan atau mensyaratkan keberadaan yang namanya asam, acid, dan juga enzim. Nah, aktivasi aktivasi enzim akan terjadi produksinya kalau ada yang namanya kecukupan daripada tingkat keasaman di badan kita. Nah, kalau manusia itu the strongest acid in our body, dalam tubuh manusia itu disebut dengan yang namanya hydrochloric acid. Nah, kalau kita menggunakan satuan unitnya atau kalau istilahnya dikenal yang namanya pH, kalau nggak salah itu potensi hidrogen itu kurang lebih kira-kira satuan unitnya di sekitar 2-3 kalau manusia. Nah, jadi manusia itu punya kemampuan untuk mencerna makanan, itu tingkat keasamannya itu kalau ada di perut kita itu kurang lebih sekitar 2-3. Nah, kalau teman-teman tahu secara umum ini, kalau kita ngomongin ludah kita, ini yang disebut namanya salivary amylase ya. Ini teman-teman, ini pH-nya itu 7.
Jadi pH-nya netral ya, kalau 7 pH-nya netral ya. Nah, ini tingkat keasamannya 0 teman-teman sekalian. Nah, kalau di atas itu namanya basa ya, kalau ini 0 dia ya. Jadi tingkat keasamannya ludah kita itu 7 gitu. Nah, kalau kita mencernanya misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, tidak membutuhkan yang namanya enzim untuk diaktifasi, kita bisa menggunakan si ludah kita sendiri udah acting sebagai enzim. Ludah kita disebut dengan namanya salivary amylase ya. Dia bisa berakting sebagai enzim kalau seandainya yang kita konsumsikan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi ketika kita konsumsikannya protein, ya terutama dari hewani, nah otomatis kita membutuhkan tingkat keasaman yang lebih tinggi. Nah, berbicara tingkat keasaman, dia memiliki sistem yang sifatnya logaritma, kalau teman-teman tahu. Jadi kalau pH 7, itu tingkat keasamannya 0. Kalau pH 6, tingkat keasamannya 10 kali lipatnya dari 7. Kalau pH-nya 5, tingkat keasamannya 100 kali lipat daripada 7, daripada ludah kita. Kalau pH 4, tingkat keasamannya berarti 1000 kali lipat. Nah, kalau manusia itu di antara 2 dan 3, itu berarti tingkat keasamannya kurang lebih sekitar 50 ribuan. 50.000 kali tingkat keasamannya dibandingkan dengan ludah kita. Nah, makanya kenapa sebenarnya manusia punya kemampuan sendiri gitu ya untuk istilahnya kita itu nggak terlalu takut juga untuk kadang ada, kalau istilahnya zaman dulu kan orang sering bilang ya, makan jatuh belum 5 menit dia makan gitu ya. Kadang kita jajan-jajan teman-teman kan, jarang kan ya kayak Desi misalnya kadang-kadang misalnya, oh iya saya jajan habis itu meninggal gitu kan, enggak ya. Paling-paling mencret atau apa. Nanti kalau udah biasa habis itu kadang-kadang jajan-jajan ya biasa-biasa aja gitu ya. Cuma kadang-kadang ketika terjadi dalam tanda kutip sterilisasi, Desinya pergi ke Belanda 3 bulan gitu atau ke Eropa gitu. Begitu balik lagi ke Bandung makan di Cibadak, akhirnya tiba-tiba mencret lagi gitu ya. Tapi begitu badan terbiasa, badan nanti akan punya kekuatan tersendiri. Nah, kalau anjing, kalau teman-teman tahu itu, atau kucing itu, karena dia dia pemakan daging ya. Kalau manusia itu, kalau misalnya herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, dia nggak butuh tingkat keasamannya tinggi. Kalau manusia, dia masuknya lebih kepada dia omnivora gitu ya, pemakan tumbuhan dan binatang. Itu di 2-3. Kalau anjing itu dan kucing itu pemakan karnivor ya dia ya. Berarti di antara 1 dan 2. Nah, itu berarti kurang lebih tingkat keasamannya lebih naik lagi tuh, kira-kira bisa sampai 500.000 kali tingkat keasamannya dibandingkan ludah manusia. Makanya kenapa anjing dan kucing kadang-kadang ditaruh di bawah ya makanan ya, dia bisa makan, kadang-kadang ke tempat sampah dia bisa ambil, dia makan ya. Nggak pernah kita ngelihat lagi, ini anjing kenapa? Oh lagi bete banget ya, lagi diare gitu. Nggak pernah, jarang terjadi ya, karena dia punya tingkat keasaman yang cukup untuk mencerna. Ada juga bahkan burung bangkai, kalau Desi tahu itu tingkat keasamannya itu bisa sampai kurang lebih 5 juta, itu di antara 0 sampai 1 tuh. Nah, pada saat itulah makanya kenapa memungkinkan dia untuk makan bangkai itu gitu ya. Jadi bangkai itu bisa dimakan gitu ya. Dan burungnya nggak kenapa-napa sama sekali, dia punya satu kekuatan. Bahkan padahal banyak sekali kayak bangkai-bangkai yang meninggal itu karena mungkin virus, bakteri dan sebagainya. Tapi waktu burung itu makan, dianya nggak kenapa-napa, nggak terjangkit, dan dia tidak menjadi pembawa kesakitan buat orang lain juga gitu. Nah, ini kalau kita bilang kecerdasan daripada alam itu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi manusia pun juga sebenarnya tidak selemah yang kita duga, karena manusia punya kemampuan di antara 2 dan 3. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, problemnya adalah karena satu dan lain hal perilaku kita sehari-hari, terutama salah satunya adalah karena stres. Nah, ketika stres terjadi, kemampuan kita untuk memproduksi asam lambung yang cukup itu tidak terjadi gitu teman-teman sekalian. Makanya kenapa kadang-kadang kita butuh bantuan. Nah, salah satunya bantuannya adalah dari si cuka apel ini sendiri. Karena cuka apel itu kandungan pH-nya kurang lebih kira-kira di sekitar 3 atau 3,5 lah. Nah, jadi kalau 3 sampai 3,5 itu kurang lebih kira-kira, kalau manusia itu kemampuannya di antara 2 sampai 3 kan berarti kan di kurang lebih di 50 ribuan ya. Ya betul ya, 50 ribuan. Nah, kalau dibantu sama cuka apel bisa kurang lebih sekitar 5 ribuan. Tingkat keasamannya dibandingkan dengan ludah kita. Jadi ya udah sedikit membantu gitu ya, membantu kita.
Nah, saya lanjut dulu secara umum, balik lagi teman-teman kalau mau tahu. Jadi apple cider vinegar atau cuka apel itu kalau mau teman-teman konsumsikan sebagai alat bantu, teman-teman harus pilih sekali lagi yang satu adalah yang mentah, yang organik, yang tidak difilter, unfilter. Ada tulisannya with mother. With mother itu artinya lebih kepada hanya menunjukkan karena tidak adanya campur tangan manusia dari proses pembuatan tersebut. Jadi apel difermentasi dengan menggunakan ragi dan bakteri, akhirnya terjadi yang namanya acidic acid, jadi asam acidic ya kalau masuk dalam kategori tersebut gitu ya kalau teman-teman tahu. Nah, yang jadi tantangan tuh kadang-kadang teman-teman tuh suka salah pahamnya tuh lebih kepada bahwa asam itu kan sebenarnya kan acid bahasa Inggrisnya, tapi juga kalau rasa asam itu namanya sour gitu ya. Nah, jadi kalau membayangkan ibaratnya kita kekurangan tingkat keasaman gitu, padahal terjadi asam lambung gitu ya, seolah-olah kayak asam lambungnya naik gitu. Jadi kita punya perasaan itu dan harus minum, ya udah minum cuka apel aja gitu loh. Orang bukannya rasanya aja udah ini gara-gara ada asam, lalu ditambahin makan asam lagi gitu. Nah, jadi seolah-olah jadi kesalahpahamannya di sana, padahal ada dua istilahnya terminologi yang salah paham teman-teman. Maksudnya di sini itu bukan rasa asamnya gitu, tapi lebih kepada kekurangan asidnya itu sendiri untuk kita bisa memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menjalankan kecerdasannya. Sebenarnya maksudnya itu. Nah, jadi ada beberapa claims atau anekdotal. Nah, ini tentang yang namanya kalau boleh dibilang apa sih kebermanfaatan cuka apel itu. Tapi nanti hal ini sebenarnya saya cuma mau katakan kepada teman-teman adalah bahwa kebermanfaatan itu sebenarnya banyak ya gitu ya. Tapi ada yang sudah diteliti, ada yang belum diteliti. Tapi kalau kita berbicara claims atau anecdotal itu lebih kepada kayak pengalaman-pengalaman orang yang menggunakannya gitu. Dan dia mendapatkan kebermanfaatannya. Mulai dari, oh gara-gara saya pakai itu, jadi saya dapat energi yang lebih tinggi. Gara-gara pakai itu, saya bisa mencerna protein yang lebih baik, lalu menghambat penyerapan dari gula, lalu juga fluktuasi gula darah tidak terjadi. Bisa saya pakai juga buat cleaning agent, buat bersihin misalnya luka atau apa dan sebagainya. Silakan aja di sini secara umum. Nanti saya akan bahas kebermanfaatannya teman-teman. Tapi secara umum, kenapa kita membutuhkan alat bantu tersebut gitu? Karena sekali lagi ketika manusia tidak bisa memproduksi asam lambungnya dengan baik karena stres, gitu ya. Satu. Juga karena apa lagi yang lain? Karena biasanya ketika kita mengkonsumsikan protein yang tinggi, nah kita membutuhkan tingkat keasaman juga yang lebih tinggi kan. Nah tapi karena kita nggak memproduksi asam lambung yang cukup, akhirnya kita bilang, aduh kayaknya saya nggak enak dia makan daging, saya nggak suka gitu. Nah problemnya sebenarnya bukan makan dagingnya nggak suka, tapi badannya tidak punya kemampuan untuk mencerna si daging tersebut. Nah oleh sebab itu makanya kenapa jadi salah antara apakah dia yang menjadi kontributornya atau dia yang menjadi konsekuensinya. Itu yang jadi kadang-kadang sering terbolak-balik ya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bukannya kita kebanyakan protein atau bukannya kita nggak suka makan daging, tapi memang lebih kepada kitanya kekurangan tingkat keasaman yang cukup. Ketika tingkat keasaman itu hadir, makanya kita bisa mencerna daging dengan baik dan akhirnya kita bilang, iya saya suka makan daging. Tapi ketika kita nggak punya kemampuan itu, akhirnya kita bilang, saya nggak suka makan daging gitu ya. Nah, bisa juga disebabkan karena kekurangan vitamin B1, bisa kekurangan zinc, bisa juga karena konsumsi alkohol yang berlebihan, kalau teman-teman tahu ya, itu juga mempengaruhi kemampuan tubuh untuk tidak bisa memproduksi asam lambung yang optimal. Bisa juga selain itu juga karena, nah ini teman-teman sering terjadi ya, ketika punya permasalahan asam lambung, teman-teman justru larinya malah ke anti-acid. Jadi akhirnya makan obat, medikasi ya. Beberapa obat mungkin yang terkenal, nanti saya sebutin mereknya salah. Tapi intinya teman-teman tahu beberapa obat-obatan yang teman-teman suka makan, yang seolah-olah pada saat itu dia akan menekan gejala sakit tersebut gitu. Tapi teman-teman harus punya yang namanya investigasi sendiri untuk bisa melihat bahwa permasalahan daripada asam lambung naik, terjadinya acid reflux disease tersebut gitu ya. Itu disebabkan karena terjadinya kurangnya produksi dibandingkan dengan kelebihan produksi. Makanya ketika mengkonsumsikan anti acid akhirnya nanti akan
memperparah kondisi tersebut gitu ya. Jadi akhirnya bukan ide baik. Selain itu juga karena banyak lain hal gitu ya. Kalau teman-teman tahu mungkin permasalahan di tiroidnya yang mungkin kurang, produksinya mungkin karena hubungannya dengan kurangnya permasalahan hormonal, metabolic health, permasalahan metabolic syndrome, dan juga mungkin bagi teman-teman yang mungkin melakukan yang namanya gastric bypass atau bariatric surgery, juga konsekuensinya akhirnya tidak punya kemampuan untuk memproduksi hydrochloric acid dengan optimal, sehingga makanya ada dalam tanda kutip jadi punya ketergantungan terhadap tools lain yang bisa membantu. Nah makanya kenapa kondisi-kondisi ini akhirnya membutuhkanlah si alat bantu, which is adalah si cuka apel tersebut ya teman-teman ya. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, 10 manfaat daripada yang namanya cuka apel atau yang dikenal namanya apple cider vinegar tersebut ya. Adapun manfaatnya antara lain harus sebagai berikut ya. Jadi ini izin teman-teman sekalian nggak boleh dijadikan sebagai suatu yang ibaratnya oh ternyata ini bermanfaat buat ini ya, ya udah saya makan karbonya banyak, yang penting saya makan cuka apel. Bukan itu gitu ya. Jadi balik lagi, justru kalau saya bisa cut karbonya, ya otomatis kebutuhan saya ketergantungan termasuk terhadap cuka apel pun juga jadi lebih berkurang, jadi itu ya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau saya mengkonsumsikan ini lebih kepada ini beberapa kebermanfaatannya aja, tapi semuanya harus diiringi dengan pola perilaku teman-teman yang lebih baik. Apakah puasa, apakah kontrol karbohidrat, apakah nanti misalnya teman-teman mau prioritas protein boleh gitu ya, dan sebagai variasi kombinasi rotasi protein boleh. Jadi pertama adalah kebermanfaatan cuka apel, satu, membantu digest tersebut. Karena apa? Karena dia bantu untuk meningkatkan pH scale di badan kita jadi lebih rendah sehingga tingkat keasaman jadi lebih tinggi. Kedua, membantu menyerap protein. Yang itu tadi saya katakan tadi. Jadi semakin tingkat keasamannya semakin tinggi, aktivasi enzim hadir, maka protein jadi lebih mudah dicerna sehingga teman-teman bisa menikmati mengkonsumsikan protein terutama dari hewani. Lalu ketiga, terjadinya aktivasi enzim itu otomatis sistem pencernaan khususnya di upper portion dari sistem pencernaan kita, sehingga jadi lebih lancar sebelum nanti masuk ke gut bakteria kita gitu ya. Karena kalau tidak lancar itu, makanya kenapa akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan seperti misalnya bakteria overgrowth, SIBO, lalu permasalahan leaky gut, terjadi kalau leaky gut tuh kayak semacam luka, jadi akhirnya jadi bocor di ususnya, jadi nanti kemana-mana. Permasalahan GERD, kalau teman-teman tahu, akhirnya katup si LES itu kebuka sehingga jadi naik ke atas, terjadinya heartburn, itu jadi bisa dikurangi. Lalu selain itu yang tadi saya katakan tadi gitu, dia akan membunuh si patogen itu ya, kayak virus, kuman dan sebagainya yang buruk. Permasalahan perut kembung juga ya, kayak bloated, gas, itu dengan mengkonsumsikan apple cider vinegar jadi bisa lebih diminimalkan. Selain itu juga, nah ini beberapa hal, salah satu kebaikannya juga meningkatkan sensitivitas insulin teman-teman sekalian. Padahal permasalahan kita kan adalah kadang-kadang makan karbo kebanyakan terjadi yang namanya produksi insulin yang berlebihan, hyperinsulinemia kan kayak gitu ya. Nah tapi dengan mengkonsumsikan ini kita bisa mengatasi hal tersebut. Tapi balik lagi seperti saya katakan tadi, nggak boleh salah paham. Oh berarti saya boleh tetap makan karbo yang banyak, yang penting saya makan cuka apel. Jawabannya tidak. Jawabannya adalah kurangi karbonya. Tapi di sisi lain mengkonsumsi cuka apel memang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Lalu nomor 9, fluktuasi gula darah setelah makan. Jadi misalnya kita mengkonsumsikan cuka apel dulu baru kita makan. Nah, setelah makan kita bisa lihat kecepatan atau fluktuasi gula darah yang terlalu tinggi gara-gara kita mungkin makan karbo, itu jadi lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita tidak mengkonsumsikan cuka apel sebelumnya. Dan yang terakhir nomor 10, terjadinya yang namanya dawn phenomenon atau fenomena fajar, di mana pagi bangun, kortisol hadir, gula darah biasanya naik tinggi. Jadi fasting glukosnya kadang-kadang teman-teman suka tinggi, tapi kalau malam sebelum tidur mengkonsumsikan cuka apel, teman-teman bisa lihat terjadinya kenaikan tersebut jadi lebih lambat gitu ya. Terlepas daripada balik lagi saya katakan tadi, bukan berarti malam-malam kalau gitu boleh makan karbo yang banyak, yang penting setelah itu makan cuka apel. Jawabannya tentu tidak, karena cuka apel adalah bukan solusi
Dia cuma hanya membantu saja kalau teman-teman tahu ya. Nah, caranya sekali lagi adalah 2 sendok makan cuka apel masukin ke air. Jadi ini sekali lagi saya katakan teman-teman yang nggak boleh salah paham. Jadi jangan makan itu diambil sendiri, diminum sendiri, habis itu baru minum gitu. Dia harus dicampur sama air. Iya, dilarutkan. Tujuannya supaya apa? Supaya biar badannya punya kemampuan untuk mencernanya. Kalau enggak nanti kebakar teman-teman ya. Jadi bukan ide baik gitu ya, karena tingkat keasamannya terlalu tinggi sekali kalau tidak dilarut dengan air gitu ya. Nah jadi caranya adalah sebelum makan, antara makan, atau sesudah makan baru saya mengkonsumsikan cuka apel, silahkan teman-teman boleh pilih. Tapi kalau saya lebih prefer di sebelum makannya. Kedua, sebelum tidur atau misalnya pas bangun tidur atau pada saat lagi masih di jendela tidak makan di puasa, teman-teman mengkonsumsikan cuka apel untuk di-sip sebagai minuman saja untuk supaya biar gula darahnya tidak terlalu naik gitu ya, karena mungkin stres atau karena satu dan lain hal. Jadi sekali lagi demikian teman-teman. Jadi bukannya kita itu jadi bawaan asam lambung itu kita naik gitu ya, dan mungkin kalau nanti akhirnya jadi luka ya, permasalahan karena tidak pernah diatasi, nah otomatis tentu intervensi medis yang akan hadir tuh teman-teman ya, kalau teman-teman udah luka, udah punya permasalahan berbagai penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Tapi kalau situasi umum, kalau teman-teman cuma ngerasa ibaratnya asam lambung saya naik dan sebagainya, teman-teman boleh membuat satu investigasi sekali lagi, oh ternyata benar ya gitu ya. Itu adalah karena saya didominasi oleh sympathetic nervous system, stress response, karena mungkin salah opsi cara pandang yang melemahkan hati, perlawanan hati yang saya adopsi, konflik, mentalitas mungkin versus dan sebagainya. Nah, apa yang teman-teman lakukan, pay attention terhadap nafas, dan yang kedua dibantu dengan cuka apel tersebut ya. Di cuka apel sebenarnya sekali lagi saya tidak dibayar untuk kasih tahu cuka apelnya kayak apa ya kalau teman-teman ya, kebetulan. Jadi teman-teman bisa, kalau di luar negeri ada namanya yang paling populer, ada Brex dari Amerika, ada Busto dari Spanyol juga. Kalau di Indonesia jadi lebih murah ya karena dibuat di sini sendiri. Ini dari Vinega ya, bisa dari cuka apel, bisa dari cuka nanas, nggak ada masalah. Tapi intinya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi with mother di situ tuh maksudnya, jadi dia ada polutannya di sini. Fungsinya nggak ada, hanya cuma mau memberikan kepastian kepada kita adalah bahwa ini tidak pakai apa-apa loh. Jadi benar-benar unfiltered, benar-benar prosesnya begitu saja sehingga ada si mothernya itu sendiri. Jadi mother itu maksudnya si polutannya itu sendiri ya. Jadi bisa, kalau Vinega dia punya dari cuka apel, ada cuka nanas, ada cuka lemon juga. Intinya sebenarnya sama. Jadi karbo plus melalui proses fermentasi, dipakein ragi gitu, nanti akhirnya jadi acidic acid ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa jadikan pilihan ini. Kalau di Indonesia bisa pakai Vinega. Kalau teman-teman mau pakai merek-merek lain juga silakan juga, nggak ada masalah. Tipsnya sederhana sekali lagi seperti saya katakan tadi, 2 sendok makan sebelum makan. Kalau makannya 2 kali, boleh nggak saya konsumsinya misalnya 2 kali? Boleh aja, nggak ada masalah. Kalau saya makannya 3 kali, boleh nggak kok konsumsinya 3 kali? Boleh juga, nggak ada masalah. Nggak gimana-gimana juga sih teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.